Hari Minggu ini kita umat Paroki Katedral menerima seorang anggota baru. Saya memanggil dengan hormat untuk maju ke depan Nesti Fanny Rumengan. Nesti Fanny Rumengan. Umat pasti ingin tahu, kau berasal dari mana? Dari daerah mana? Ini mic saja kau tidak bisa buka, bagaimana kau bisa buka pintu surga? Dari Toraja, Pastor. Kota? Toraja. Oh, dari Toraja. Iya, Pastor. Saya pikir Rumengan itu dari Manado. Oh, Rumengan juga dari Toraja ya. Oke. Hari ini engkau mau bergabung di gereja Katolik. Kau dari gereja mana? Dari GKI, Pastor. Bicara pelan. Dari GKI. GKI? Iya, Pastor. GKI mana? Shalom Amongsa. Kau dengar khotbah tadi? Dengar, Pastor. Ya. Maria punya tempat khusus di hati umat Katolik. Di gerejamu sebelumnya, apakah Maria juga ada tempat? Atau Maria tidak ditampilkan sebagai figur yang dihormati? Apakah di gerejamu, omong saja, ada atau tidak? Tidak, Pastor. Oh, tidak ada. Kau belum jawab, kami sudah tahu. Karena apa? Karena memang pengajaran berbeda, ya. Kami hargai, kami hormati bahwa di gerejamu sebelumnya Maria tidak punya tempat. Hari ini engkau bergabung di gereja Katolik di mana orang Katolik punya devosi khusus kepada Bunda Maria. Ada banyak alasan, tapi di hari penerimaan ini Pastor hanya menyampaikan satu alasan mengapa orang Katolik begitu menghormati Maria. Pertama, orang Katolik menghormati Maria karena Allah Bapa menghormati Maria. Kau pernah baca dalam Injil Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria? Pernah dengar cerita itu? Pernah, Pastor. Pernah. Apakah Allah Bapa pernah mengunjungi kau juga, malaikat Gabriel mengunjungi kau? Belum, Pastor. Oh, belum. Tapi Mama Maria dikunjungi karena Allah Bapa menghargai dia, maka dia kirim malaikat, ya. Itu pertama. Jadi sekarang kau jadi orang Katolik. Oh, orang Katolik menghormati Maria karena Allah Bapa menghormati Maria. Sebagai Tuhan Allah, dia bisa bilang apa saja. Maria, harus ya? Tidak. Allah datang minta kesediaan. Luar biasa perempuan ini. Karena Allah Bapa minta kesediaan. Maria, maukah engkau nanti mengandung? Ini cilaka sekali ini. Tapi Tuhan Allah begitu menghargai wanita itu. Itu alasan mengapa orang Katolik menghargai.
Nanti setelah kau jadi Katolik dan orang tanya, kau terangkat seperti yang pastor bilang ini, ya. Saya sekarang Katolik. Saya menghormati Maria karena Allah Bapa menghormati Maria. Yang kedua, Yesus datang ke dunia baru bulan lalu kita merayakan, ya. Merayakan ke dunia. Siapa yang melahirkan Yesus ke dunia? Maria, pastor. Oh, kau sudah tahu sebelumnya? Nah, kalau kau tahu bahwa perempuan ini, Maria, dia melahirkan juru selamat, Yesus Kristus. Kenapa kau di gereja sebelumnya tidak menghormati Maria? Tidak usah jawab. Tapi asal tahu, wanita ini punya jasa luar biasa. Satu-satunya wanita di dunia yang mengandung Allah Putra. Ya? Oke. Jadi Allah Bapa, Allah Putra. Maria itu hamil dari laki-laki siapa? Tahu? Tidak ada, pastor. Oh, tidak ada. Tapi dia hamil. Dia hamil karena kuasa siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Kau sudah tahu itu di gereja sebelumnya? Hah? Sudah, pastor. Oh, sudah. Dan kau tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Baru kenapa kau tidak menghargai luar biasa ini? Nah, kau tidak bisa jawab juga, ya. Jadi kalau nanti sebentar kau bertemu dengan papa mama masih hidup? Masih, pastor. Masih. Kakak adik masih hidup? Masih. Nah, kau cukup kasih tahu 3 hal ini saja. Hari ini Injil tentang Maria yang punya kuasa besar, dia mendekati Yesus dan minta Yesus mujizat karena Maria itu begitu dekat dengan Allah Tritunggal. Jadi sekarang saya Nesti Fani Rumengan, ya. Ternyata orang Katolik menghormati Maria itu ada dasar Alkitabnya. Faham? Paham, pastor. Oke, baik. Kau paham ini sudah cukup. Sekarang kau siap untuk diterima. Kau siap untuk diterima? Siap, pastor. Oke, baik. Umat, kita berdiri. Dalam syahadat yang kau ucapkan sebelum diterima menjadi orang Katolik, itu salah satunya ia dikandung dari perawan Maria. Itu syahadat, ya. Dan engkau akan mengucapkan kalimat itu. Saya ada lihat laki-laki ada duduk di samping kau. Itu siapa dia? Calon, pastor. Oh, calon. Kau maju. Supaya mendampingi, mensupport, ya. Tadi yang saya terangkan peranan Maria itu, kau tahu ke tidak? Tahu, pastor. Hah? Tahu, pastor. Yang betul. Betul, pastor. Iya, kau tahu kenapa dia baru dengar pastor omong toh? Ya. Kau pulang baru dia tahu, lebih tahu dari kau nanti. Nah, oke. Terima kasih. Kamu sudah berunding bersama-sama supaya dia yang sebelumnya GKI, dia akan mengikuti engkau. Tadi pagi saya ikut khotbah misa pertama. Pastor yang pimpin khotbah itu dia bilang, ada banyak laki-laki Katolik yang berjuang perempuan Islam masuk Katolik, perempuan Protestan masuk Katolik. Setelah itu istrinya yang Katolik dan dia itu kafir. Fahmi? Nanti kau datang lapor pastor, ya. Pastor, aduh betul sekali. Dia hanya dampingi saya waktu penerimaan, sesudah itu dia tidak pernah ke gereja lagi. Ya, jangan, kasihan. Dia sudah tinggalkan dia punya gereja. Ya,
baru kau dampingi terus, ya. Kalau dia tanya sesuatu sama kau dan kau tidak bisa jawab, jangan coba jawab nanti salah. Kau datang ke pastor tadi, itu ada tanya ini, saya kurang tahu, bisa jelaskan kak? Pastor terangkan baru kau jelaskan kepada dia. Jangan kau pendapat ular itu baru nanti ular yang lingkar-lingkar, salah lagi nanti itu ikut salah lagi. Oke? Umat sekalian, mari kita bersama-sama memberikan dukungan kepada Fani sebelum dia diterima menjadi warga gereja Katolik. Kita bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan menghadap ke umat. Inilah, dampingi, jangan pergi. Inilah Nesti Fani Rumengan dengan mengucapkan syahadat iman ini, dia secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Fani, selamat datang. Ya. Saudari Nesti Fani Rumengan kami mengundang mengambil tempat di tengah. Anda sudah dibaptis di gerejamu dan baptisan itu diakui oleh gereja Katolik. Anda sudah mengikuti perjamuan di gerejamu, tetapi perjamuan itu adalah kenangan. Di gereja Katolik, perjamuan Ekaristi bukan kenangan, tetapi kehadiran Kristus secara nyata dirayakan. Ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Yesus tidak bilang ambil dan makan, ini rotiku, tubuhku. Dan gereja Katolik menghadirkan Kristus secara nyata. Ambil dan minumlah, inilah darahku. Maka hari ini engkau diterima dalam gereja Katolik sekaligus menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari. Ya. Tubuh dan darah Kristus.
Silakan.